skip tracing sejak jatuh tempo dan kunjungan ke rumah. Yang artinya sekarang skip tracing itu diresmikan dan dilegalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sah pinjol sudah boleh stretching data-data nasabah yang galbay. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu yang diresmikan, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman, sebelumnya lagi rame banget ya bentrok warga dari Matraman dengan warga Ambon, yang mana hanya gara-gara nasi uduk. Nah, ada postingan dari seorang teman yang mana dilihat ada DC yang masuk ke perumahan klaster nungguin dari pagi sampai jam 23 malam dan mengatakan jangan lupa kejadian di Matraman bisa-bisa DC dibuat seperti ini juga. Nah, seperti berita yang sangat heboh sekali di mana warga Matraman dengan suku dari timur sempat heboh ya, akhirnya menjatuhkan korban jiwa di antara dua orang itu berasal dari Ambon. Nah, banyak yang mengatakan kalau DC macam-macam, lihat ini, warga juga bisa bertindak, suku kalian juga enggak jadi apa-apanya. Nah, di sini saya tidak ada keterkaitannya dengan DC, hanya mengatakan bahwa banyak di daerah Jakarta sana, suku Ambon itu bekerja sebagai DC ataupun debt collector. Nah, seperti kejadian di daerah Jakarta mengatakan bahwa emang boleh ya debt collector nungguin depan rumah udah 2 hari nginep 24 jam di dalam klaster Paramount Gading Serpong. Tiap orang lewat diliatin dari atas sampai bawah, percuma bayar mahal, beli rumah mahal, tapi malah kayak gini. Dan update sekitar jam 23.30 malam DC masih di situ. Nah, pas ditanya ini dari pinjol apa, kemudian dijawab ini dari pinjol resmi. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi diinformasikan bahwa orang yang baru pindah di klaster ini adalah orang baru ngontrak 1 bulan. Jadi dia tidak tahu mau mengadu kemana. Kalau di perumahan klaster itu semua tamu wajib lapor, semua tamu wajib punya batas kunjungan, dan debt collector serta bank keliling ataupun bank koperasi serta barang-barang rongsokan ataupun pemulung tidak boleh masuk. Itu emang sudah peraturan di semua klaster yang ada di Indonesia menurut saya. Karena dimanapun saya tinggal, saya coba lihat semua peraturannya hampir sama. Dan rata-rata baik di kota-kota besar itu pun hampir sama. Jadi jangan salah, jangan mau jadi korban seperti ini, dimana kalian tidak tahu peraturan-peraturan ketika kalian tinggal di daerah mana kalian tempati. Nah, jadi jangan tidak mau tahu ataupun jangan malu, kalian bisa jelaskan keadaan kalian, insya Allah banyak yang akan membantu. Yang penting niat kalian adalah baik. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang teman yang merasa kesal karena alamatnya dijadikan alamat orang lain untuk menagih. Alias dia katakan namanya itu nama orang lain tapi katanya alamatnya alamat rumah dia. Bahkan baik penagihan dari pinjol dan penagihan dari perbankan kartu kredit beralih ke dia. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Nah, seperti ini informasinya. Buat yang namanya ini nggak usah make alamat orang ya buat pinjol. Berapa kali gue didatangin DC pinjol aplikasi dan sekarang dapat surat cinta dari Bank BTN. Nah, dia menginformasikan bahwa alamat rumahnya itu adalah alamat rumah dia. Tapi nama yang dituju itu bukan nama dia. Terus ada yang bilang begini, rumahnya sering kosong nggak kak? Atau jarang kelihatan? Kasusnya saya sama kayak rumah aku, dipakai sama tetangga belakang buat kredit barang-barang. Mereka dan DC datang ke rumah saya buat narik, padahal kenal juga enggak sama orang itu. Ngomong ke RT juga percuma, katanya orang tersebut akan bertanggung jawab doang. Nyatanya rumah saya terus yang didatangin. Terus lagi ada yang mengalami hal yang sama, dia mengatakan, ih sama rumah ibuku didatangin pinjol atas nama Asep. Sampai beberapa
beberapa kali lagi. Padahal di rumah nggak ada yang namanya Asep. Kebetulan tiap dia datang rumah posisi kosong terus. Jadi dia nanyanya ke tetangga. Terus bilang nggak ada yang namanya Asep di situ, anaknya cewek semua. Tapi kekeh kirim-kirim terus. Murka banget, mencoreng nama baik katanya. Saya bertemu dengan seorang teman baru-baru ini di mall, yang mana kebetulan saya ada kegiatan di sana, dan ternyata apa yang dia lakukan selama ini untuk benar-benar keluar dari pinjol sampai ekonominya membaik, yaitu dia tidak pernah mau mempedulikan pinjol, dia fokus untuk kerja, dia malu sedikit dan yakin ekonominya akan membaik. Dan apa yang terjadi? Keyakinannya berbuah manis. Saat ini ekonominya sudah mulai membaik, kemudian dia mulai bisa membayar satu persatu pinjolnya, dan dia berhasil keluar dari pinjol itu. Ini membuktikan apa? Malulah sedikit, bertanggung jawablah dengan keadaan kalian. Yakin ekonomi tidak akan di sini, dia akan berputar naik ke atas. Di saat berputar naik ke atas, kita akan bisa membayar satu persatu yang ada di bawah. Yakinlah, kalau kalian tidak berani berbuat, kalian tidak akan bisa merasakannya. Ya teman-teman ya, seperti halnya saat ini, bahwa ternyata OJK itu sudah meresmikan pinjol boleh men-tracking semua data-data kita. Ya, mulai dari alamat domisili, kemudian alamat sesuai KTP, kemudian alamat ibu kandung, tempat kerja kita, NPWP kita, kemudian paket online kita, dan segala macam yang berurusan dengan kita. Padahal kita ketahui bahwa OJK selama ini hanya memperbolehkan mengakses lokasi, mikrofon, dan juga mengakses kamera. Seperti WA balasan dari Rupiah Cepat ini mengatakan bahwa mereka menindaklanjuti informasi prosedur penagihan. Nah, di sini dia menginformasikan bahwa tim penagih dapat menghubungi melalui telepon, WhatsApp, email, SMS, kontak darurat, skip tracing sejak jatuh tempo, dan kunjungan ke rumah. Yang artinya sekarang skip tracing itu diresmikan dan dilegalkan. Nah itu dia teman-temannya, ini terjadi pada pinjol rucep. Dan setelah saya coba telusuri, bukan hanya pinjol rucep saja yang seperti ini. Banyak beberapanya, diantaranya adalah Ada Kami, kemudian Shopee, Aku Laku, Kredivo, Pinjam Yuk, lanjut lagi Dana Rupiah, Indosaku, Indodana, GoPay Pinjam, kemudian Uwatas, kemudian Julo, dan terakhir adalah Samir dan Ivoji. Nah, beberapa pinjol ini kalau membalas semua email kalian pasti mengatakan bahwa mereka sudah men-tracking data kalian semua, mulai dari pekerjaan dan alamat tinggal kita, yang artinya mereka semua diberikan akses izin oleh OJK untuk bisa mengakses semua data kita. Jadi buat kalian yang baru saja galbay, pemula galbay, ingat, wajib tahu yang namanya peraturan OJK, tidak dirubah dan tidak ada perubahan. Kadang-kadang ya mertua kita nggak jadi konder tapi mereka bisa tahu. Ini kan di luar dari itu, tetapi OJK selama ini diam. Jadi caranya adalah kita wajib tahu aturan-aturan kita wajib pahami ada beberapa UU ITE yang menyelamatkan kita wajib pahami bahwa ada peraturan-peraturan pinjol yang tidak boleh dilanggar oleh DC. Ini kita share ke pinjolnya, ini kita share ke DC-nya, mengingatkan mereka bahwa kalian ada undang-undang pembatasan untuk tidak terlalu jauh masuk ke ranah privasi konsumen. Gitu teman-teman ya. Jadi mulai sekarang siapapun kalian, galbay, tunbay, jangan terlalu masa bodoh. Kalian harus tahu update selalu apa perubahan yang OJK lakukan terhadap peraturan pinjol, dan kalian wajib pahami peraturan-peraturan pinjol itu ada yang menyelamatkan diri kita, dan itu bisa kita jadikan senjata untuk pinjol dan juga DC-nya. Yuk teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.